Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Malam ini kita ketemu lagi akan membahas sebuah topik yang sebetulnya paling banyak ditanyakan ya. Paling banyak ditanyakan setiap hari, kasusnya juga banyak, yaitu keterlambatan bicara atau masalah bahasa. Nah, kenapa saya bilang keterlambatan bicara atau masalah bahasa? Kan itu sebenarnya dua hal yang berbeda ya. Sebetulnya angka kejadiannya kalau dihitung ya nggak banyak-banyak banget ya, 5 sampai 10% anak yang akan mengalami gangguan gangguan bicara atau gangguan bahasa. Masalahnya ya, saya udah janji bahwa ini kita akan bahas apa efeknya. Efeknya adalah yang paling banyak terjadi adalah gangguan pelajaran di kemudian hari. Kenapa? Karena anak yang terlambat bicara atau gangguan bahasa, otomatis nanti pelajarannya kesulitan. Karena semua pelajaran pakai bahasa ya kan, ya, nggak ada cara lain untuk mengenalkan pelajaran selain dengan bahasa. Jadi kalau ditanya apa efek jangka panjangnya, apakah akan ganggu IQ? Sebetulnya enggak. Keterlambatan bicara nggak akan mengganggu IQ. Tapi kalau dia betul ada masalah bahasa atau masalah bicara, nilainya akan jelek terus sehingga seakan-akan IQ-nya jadi jelek ya. Tapi kalau dia dinilai IQ-nya dengan tanya jawab, biasanya nilainya lebih baik daripada yang menulis. Nah, tapi perlu diketahui bahwa gangguan bahasa atau bicara bukan masalah bahasa atau bicara aja loh, bukan masalah ngomong aja. Jadi kita akan coba mulai ya, kita akan coba bahas dari awal sampai akhir. Nomor satu dulu, sampai saat ini masih banyak orang yang bingung. Orang tuanya bingung, ini sebenarnya kenapa ya anak saya? Kenapa? Karena gini, banyak banget apa ya, kayak suatu paradigma yang nggak tepat. Misalnya gini, nggak apa-apa telat, kan bapaknya dulu juga telat. Bener nggak? Nanti kita bahas ya. Jadi biasanya neneknya tuh yang bilang nggak apa-apa lah telat. Dulu papanya juga telat ya. Atau bilang ada lagi yang bilang anak laki lebih cepet emang. Anak laki lebih cepet jalan daripada ngomong. Kalau anak cewek baru lebih cepet ngomong daripada jalan, ya kan? Sering ya dengar kayak begitu dari orang tua kita ya. Terus kemudian nanti kalau telat bicara, nanti adalah teman-teman yang bilang, ih jangan-jangan yang autis lagi, ya kan? Pasti ada. Mulai baca-baca di internet, makin bingung, ya. Terus kemudian datang ke dokter juga kadang-kadang jawabannya nggak jelas. Ada yang bilang, oh ini memang keterlambatan bicara, udah gitu doang. Tapi nggak jelas sebabnya apa. Karena terlambatan bicara macam-macam loh sebabnya. Terus ada lagi yang bilang nggak apa-apa ini pasti nyusul nanti. Padahal pasti nyusul atau enggak kita juga belum pasti. Terus kemudian yang jadi masalah adalah sering terjadi bahwa kita datang dengan anaknya telat bicara. Terus habis itu nanti diagnosanya, oh ini anak hiperaktif nih. Ya, perlu diketahui bahwa anak hiperaktif tidak terlambat bicara. Ya, anak hiperaktif tidak terlambat bicara. Anak hiperaktif justru biasanya bicaranya nggak berhenti-berhenti kayak saya, gitu ya. Karena saya memang dulu sempat dibilang hiperaktif, nggak tahu sih diagnosisnya benar apa enggak ya. Tapi harusnya kalau hiperaktif harusnya ngomong terus, nggak berhenti. Cenderung kalau ada orang ngomong, dia akan motong pembicaraan karena nggak sabar ya. Jadi terbalik, kalau ada terlambat bicara pastinya bukan, nggak ada hubungannya dengan hiperaktif ya. Oke, sekarang kita mesti bahas bahwa ada bahasa, ada bicara loh, ya kan? Ada gangguan bahasa, ada gangguan bicara, itu beda banget. Bahasa itu sebetulnya suatu apa ya, bahasa itu suatu ekspresi komunikasi sebenarnya. Jadi bahasa itu suatu ekspresi komunikasi yang bentuknya sistematik, jadi teratur, ada aturannya. Kalau ngomong begini gitu ya, biasanya disetujui di masyarakat. Kan bahasa Indonesia ya karena dulu dibentuk ada bahasa Indonesia gitu ya. Nah kalau bicara lain, kalau bicara itu suatu produk verbal. Jadi sebenarnya kalau bahasa tuh udah bentuk kata-kata gitu ya. Kalau bicara itu adalah produk dari suara, produk dari suara. Jadi misalnya contoh bicara pada anak yang di bawah setahun beda loh. Mereka kan bentuknya cuma babbling gitu ya. Itu bicaranya. Tapi apakah itu termasuk bahasa buat kita? Enggak, karena bahasa buat kita bahasa Indonesia, gitu ya. Nah, jadi itu membedakannya. Ini buat menyamakan persepsi dulu. Ada gangguan bicara, ada gangguan bahasa. Nah, kita juga samakan persepsi dulu ya. Ada reseptif,
ada ekspresif. Reseptif itu kita nerimanya deh, kita nerimanya itu reseptif. Kalau ekspresif itu kita ngomongnya. Misalnya kata gampangnya reseptif itu kita mengerti lah. Jadi kalau dikasih tahu, dikasih perintah bisa, itu reseptif. Kalau ekspresif ngungkapin perasaan dong, dia ngomong. Ekspresif itu bisa bentuknya macam-macam ya. Bisa ngomong, bisa juga dengan mimik gitu ya. Mimik gak suka, mimik pengen, mimik marah, itu juga ekspresif loh. Jadi bisa aja anaknya beda banget antara yang nggak ngomong tapi dia minta sesuatu gitu, sama yang cuma diem aja, cuma tunjuk dong. Itu berbeda sekali karena ternyata ekspresifnya berbeda, sama-sama nggak ada bicara tapi ekspresif mimiknya berbeda sekali ya. Itu nanti kita akan bahas berikutnya. Nah, kalau untuk reseptif itu karena mengerti tentu saja bukan cuma sekedar mulut ya, tapi bukan cuma sekedar bicara, bukan cuma sekedar mulut. Tapi kalau reseptif karena mengerti, jadi dia butuh nomor satu telinga pastinya ya, butuh telinga untuk mendengar dan butuh otak untuk mengerti. Artinya kalau reseptifnya terganggu, hati-hati. Bisa yang terganggu telinganya, bisa yang terganggu otaknya yang memproses. Sedangkan kalau ekspresif, karena dia ekspresi, ya, jadi artinya yang terganggu bisa dari otaknya yang mengekspresikan yang terganggu, atau mulutnya ya. Jadi istilahnya organ-organ mulutnya, misalnya otot-otot mulutnya yang tidak mampu untuk membuat suatu kata-kata, ya. Jadi makanya terjadi keterlambatan. Itu konsepnya ya. Jadi kalau terganggunya nerimanya sama terganggunya ngomongnya itu beda banget. Gitu. Nah, sekarang kita mesti kenalin dulu bagaimana untuk disebut seorang anak terlambat atau enggak ya. Jadi kan kita tadi udah tahu tuh, ada bicara, ada bahasa. Nanti kita akan bahas bicara kenapa, bahasa kenapa. Sebabnya beda-beda soalnya dan cara nanganinnya beda. Tapi nomor satu terlebih dahulu kita akan bahas apa ya istilahnya red flag perkembangan bicara atau bahasa. Nah, ini adalah red flag ya, jadi artinya sesuatu yang harus dicapai, nggak bisa lagi tolerir. Karena kemarin waktu saya coba tanya, ada pengalaman nggak, hampir semuanya menanyakan anak saya umur segini bisanya ini, anak saya umurnya segini bisanya ini, apakah terlambat? Oke, jawabannya Anda tentukan sendiri, terlambat atau enggak, karena saya akan bacakan dan Anda tinggal ikutin aja, anak saya sudah bisa atau belum. Oke, waktu lahir dulu, dari lahir. Lahir harus bereaksi terhadap suara, langsung. Jadi bereaksi terhadap suara, waktu lahir loh. Kita bagi dulu deh reseptif sama ekspresif. Kalau baru lahir, reseptifnya dia bereaksi terhadap suara. Jadi kalau ada suara kenceng kaget. Jadi jangan heran kalau ada yang datang berobat, itu malah nggak tepat kalau dia datang berobat dengan bilang ini, dok anak saya suka kaget kalau dengar suara kenceng, berarti bagus, ya berarti bagus. Yang aneh kalau anak saya kalau suara kenceng nggak pernah kaget ya, nah itu baru mungkin ada sesuatu, ya nggak ada suara kok kaget-kaget sendiri, itu mungkin kejang soalnya. Atau anak saya kok ya itu tadi ya, jadi dia kalau dia yang kita takut adalah kalau nggak ada suara dia kaget-kaget sendiri, ya kan? Atau ada suara kenceng nggak pernah kaget. Dah tuh dua yang kita takut. Ada suara kenceng dia nggak kaget, artinya mungkin nggak denger. Kalau dia nggak ada suara tapi kaget-kaget sendiri, yang kita takut dia adalah itu ya kejang mioklonik, bentuknya kaget ya. Kalau ekspresifnya tadi reseptifnya. Ekspresifnya gimana kalau baru lahir? Ekspresifnya adalah menangis lah ya. Jadi dia memang cuma bisa menangis, belum minta yang lain. Makanya dia harus ada nangis. Kalau nggak ada nangis gimana? Itu juga suatu red flag yang harus hati-hati. Karena saya pernah dapat loh. Saya pernah dapat pasien umur 1 bulan datang dengan, dok, anak saya dari lahir sampai sekarang nggak pernah nangis. Tuh, ya. Jadi artinya langsung terpenuhi red flagnya. Langsung dicari dan ternyata benar itu kejang. Karena dia kejang terus sepanjang hari, makanya dia nggak pernah nangis. Ya, jadi hati-hati bahwa nggak nangis itu bisa suatu tanda bahaya. Terus sekarang gimana pada umur 3 bulan? 3 bulan harus bereaksi reseptifnya lagi. Reseptifnya harus bereaksi terhadap suara. Dia jadi kalau ada suara udah harus ini ya, nengok
Ada suara nengok. Kalau tadi kan cuma respon kaget doang paling kalau baru lahir. Kalau itu udah nengok ya. 3 bulan reseptifnya udah nengok. Ada yang ngomong dia liatin ya. Kalau ngomong sambil senyum dia ikut senyum. Itu dia reseptifnya. Kalau ekspresifnya udah mulai cooing. Cooing tuh yang gitu-gitu ya. Itu 3 bulan. Sampai 4 bulan lah. 4 bulan begitu. Kalau 6 bulan. Nah, kalau 6 bulan harusnya sudah menoleh kalau dipanggil namanya. Nah, itu dia. Jadi reseptifnya harus sudah menoleh kalau dipanggil nama. Jadi dari lahir kita udah harus sering panggil namanya supaya dia tahu namanya siapa. Nah, gimana dong kalau yang umur ini jujur ya ada ya umur 3 bulan datang berobat dengan saya tanya, kok ini masih pakai nama ibunya? Nama anaknya siapa? Masih diributin dok nama anaknya sampai sekarang belum ditentuin. Itu udah 3 bulan loh. Terus Kak, belajar manggil namanya kapan kalau gitu? Nah, jadi dimohon kalau emang anaknya udah mau lahir, ayo dong tentuin namanya. Jangan nanti-nanti, jangan udah lahir terus baru bingung. Terus udah ditentuin, dari sana minta, saya pokoknya ngotot namanya harus ada ini, namanya ada ini, namanya ada ini. Kalau semua ngotot ya udahlah namanya panjang aja sekalian, ya. Yang panjang aja sekalian. Paling nanti KTP-nya nggak muat, ya kan? Tapi pokoknya sebisa mungkin dari awal ayo dong. Nama sudah ada supaya dia bisa dilatih panggil nama sehingga 6 bulan nengok dong kalau dipanggil nama ya. Kalau namanya baru ada umur 3 bulan dia cuma punya 3 bulan loh buat belajar. Nah kalau di umur 6 bulan udah ada ekspresifnya apa? Ekspresifnya sudah ada namanya satu silabel itu cuma gini ba da gitu, belum tentu diulang-ulang, cuma satu aja da gitu ba gitu. Dan yang paling sering sih umur segini mah jerit-jerit ya, umur 6 bulan. Nah kalau 9 bulan sudah harus mengerti bahasa verbal yang diucapkan rutin. Jadi ini reseptif ya, dia udah harus ngerti. Misalnya contoh, dia udah mulai ngerti dadah, dia tahu itu mau diajak pergi atau mau ditinggal. Ciluk ba kan juga udah tahu ya, dia udah tahu mau kalau Cilukba dia udah tahu, diajak main bercanda. Oke, jadi 9 bulan udah bisa main loh. Itu makanya selalu orang bilang 9 bulan harusnya udah bisa ketawa, udah balas ketawa. Iya, karena udah bisa ngerti, diajak main ngerti. Ekspresifnya dia harus udah bisa menunjuk dan bicara babbling kalau ini. Jadi ada mama, dada, tata gitu. Itu 9 bulan. Ini red flag loh. Jadi artinya kalau belum tolong dibawa. Setahun mah udah ngikutin perintah mestinya ya. Tapi biasanya kita cuma yang ringan-ringan aja. Tapi yang paling penting kalau umur 1 tahun itu harusnya udah ada kata pertama. Ya, 1 tahun tuh harusnya sudah ada 1 kata lah minimal. Niru nggak apa-apa. Ya, niru nggak apa-apa. Tapi yang penting sudah ada kata. Bebas, mau papa, mau mama, boleh. Anak saya yang ke berapa ya? Yang ketiga tuh, yang kata pertamanya ikan. Nah, bingung kan? Berarti dia lebih sering lihat ikan dari lihat papa mamanya mungkin ya. Papa mamanya sibuk. Bercanda. Ada dong di rumah papa mamanya. Cuma kebetulan aja dia suka main sama ikan. Terus habis itu 15 bulan. Kalau 15 bulan biasanya udah mulai nunjuk-nunjuk anggota tubuh. Ditanya mata mana mata. Hidung mana hidung. Ya kan? Kalau ekspresifnya mah udah kata-katanya udah harus ada 4 kata. Udah ada 4 kata di luar papa mama. Lebih banyak lebih baik. Ya. Itu tadi 18 bulan. Kalau 15 bulan. Kalau 18 bulan itu reseptifnya. Dia harus mengerti semua perintah udahan. Di 18 bulan dia sudah mengerti semua perintah. Sedangkan ekspresifnya, itu udah ngomong beneran lah ya. Harusnya udah bisa ngomong bisa sampai 4 sampai 20 kata. Kalau 2 tahun harus bisa menjawab pertanyaan, ya. Mau nggak? Nggak mau. Nah, tuh kayak gitu. Dan harus bisa menggabungkan kata-kata. Nggak mau itu paling jago biasanya. Nggak mau kan 2 kata, nggak sama mau ya. Nah untuk mudahnya kan kalau ngapalin susah ya. Oke, yang mudah begini aja deh. Yang pasti di waktu lahir harus ada ini ya, respon terhadap suara. Kita bikin gampang. Lahir respon terhadap suara. 6 bulan udah harus ada ini ya, udah ada 1 suku kata. Nah 1 suku kata deh yang paling gampang. 1 suku kata. Biar mempermudah. Lahir respon suara, 6 bulan anaknya ada 1 suku kata tadi ba, ta, da gitu ya. 12 bulan umur 1 tahun 2 suku kata
Ya, jadi udah maksudnya babbling, dada, papa, dada gitu. Sebenarnya bukan 2 suku kata, itu namanya babbling ya di satu tahun. Di 18 bulan harus bisa dikasih perintah. Tapi belum ngomong, nggak apa-apa, kita masih mau tunggu. Tapi harus bisa ini, dikasih perintah. Begitu 18 bulan nggak bisa dikasih perintah, nggak ada tunggu. Tolong dibawa. Ya, biar kita yang cek ada apa. Di umur 2 tahun harus ada kata-kata yang jelas dan harus sudah menggabungkan 2 kata. Nggak mau, mama makan. Di 3 tahun harus gabungin 3-4 kata. Mama tadi aku jatuh. Tuh, 4 kata ya. Dan di umur 3 tahun, ya ingat, di umur 3 tahun semua orang di luar rumah yang nggak pernah ketemu anak ini harus mengerti 75% pembicaraannya. Ya, ingat, 3 tahun orang di luar rumah harus mengerti 75% pembicaraan. Jadi nggak ada lagi di 3 tahun ada orang baru datang terus, hah? Tadi ngomong apa ya? Gitu. Yang ngerti cuma orang tuanya doang, nggak boleh. Ya, jadi harus di 3 tahun 75% mengerti. Nah, jadi udah bisa jawab dong. 75% yang nanya kemarin tentang ini soalnya. Jadi artinya sudah harus bisa jawab sendiri. Anak saya terlambat atau enggak? Karena hari ini bahasannya banyak banget ya tentang gangguan bicara, saya cerita dulu. Nanti kita bahas, saya jawabin semua, ya. Jadi dari situ kita udah tahu dong, anak saya terlambat apa enggak, ya kan? Jadi kita udah tahu. Nah, kalau udah terlambat gimana? Oke, kalau udah terlambat, kita sekarang akan bahas sebenarnya ini jadinya masuknya gangguan bahasa atau gangguan bicara, ya, gangguan bahasa atau gangguan bicara. Kita bahas gangguan bahasa dulu deh, gangguan bahasa. Kalau gangguan bahasa tuh biasanya penyebabnya. Jadi nggak semua orang yang terlambat ngomong ternyata masalahnya cuma karena mulutnya aja ya, jangan salah. Gangguan bahasa itu bisa disebabkan karena gangguan pendengaran, ya dong ya. Kalau kupingnya nggak dengar, dia nggak bisa ngomong juga. Jadi gangguan bahasa bisa disebabkan oleh gangguan pendengaran, ya, retardasi mental atau disabilitas intelektual karena IQ-nya kurang bagus, ngomongnya juga telat. Ya, biasanya waktu kecil suka disebut GDD, Global Developmental Delay, ya, gangguan keterlambatan perkembangan menyeluruh bahasa Indonesianya. Nah, yang ketiga autis itu juga sama, yang masalah adalah bahasanya kan. Kalau ditanya dia bisa bicara nggak? Bisa, tapi bicaranya kita nggak ngerti, ya, karena bahasanya biasanya bahasa planet kita istilahnya. Nah, itu yang sering menyebabkan gangguan bahasa atau 3 tadi. Sedangkan kalau gangguan bicara banyak. Ada yang namanya maturational delay, itu yang suka kita bilang familial delay speech. Ini yang biasanya diturunin dari bapaknya. Itu yang tadi inget nggak yang saya bilang di awal? Kata neneknya dulu bapaknya juga telat. Itu baru yang namanya maturational delay atau keterlambatan bicara familial. Ini nanti saya akan cerita dikit, tapi itu prognosisnya bagus. Biasanya nanti nyusul. Ada keterlambatan bicara ekspresif. Ekspresif itu ngerti semua. Tapi kalau diajak disuruh ngomong nggak ada, tapi dikasih tahu ngerti loh. Sampai umur 2 tahun ngerti, semua ngerti. Pinter, apa aja bisa, tapi nggak bisa ngomong. Nah, itu namanya keterlambatan bicara ekspresif. Kalau keterlambatan bicara campuran, reseptif dan ekspresif, nah ini lebih sulit karena dia ngertinya juga enggak. Ekspresifnya apalagi. Nah, kita ada lagi gangguan-gangguan yang lain. Kemarin banyak yang nanya tentang gagap, ya. Itu yang kita bilang stuttering, ya, gagap. Itu juga suatu masalah bicara. Sama satu lagi dysarthria. Dysarthria itu yang sengau, ya. Jadi kalau ada yang mungkin pernah dengar ada orang yang ngomong suaranya kayak hidungnya tutup sebelah, ya. Jadi kalau begini, nah misalnya kayak begitu, itu suatu gangguan bicara. Tapi bukan gangguan bahasa, dia bisa loh bahasa, ya. Tapi gangguan bicara. Nah, itu mesti penting dulu nih, yang mana masalahnya, karena cara nanganinnya jelas berbeda. Kalau kita curiga gangguan pendengaran, ya, kalau kita curiga gangguan pendengaran, ya nomor 1 harus ini dong, ya, harus tes pendengaran. Siapa aja yang curiga curiga gangguan pendengaran? Ada yang harus curiga. Biasanya di keluarganya ada yang juga gangguan pendengaran. Jadi misalnya bapaknya juga nggak denger dok, misalnya. Nah, itu anaknya harus cek. Jadi siapa-siapa aja yang harus cek pendengaran. Kalau di keluarga ada yang nggak dengar juga. Terus kemudian kalau dia ternyata waktu kecil pernah infeksi tokso atau CMV, ya, yang di dalam kandungan. Ada infeksi di dalam kandungan, infeksi TORCH namanya, ya. Itu juga biasanya sering gangguan pendengaran.
kalau ada kelainan anatomi kepala leher nih dari sini ke atas, itu juga. Jadi misalnya kok bentuk kepalanya aneh misalnya ya, nah itu juga hati-hati. Kadang-kadang bentuk kepala yang eh, berbeda atau nggak normal, ternyata pendengarannya juga nggak normal karena kan emang bentuknya nyambung ya sama kepala. Bayi prematur, ya prematur yang kurang dari 1.500 gram itu sering gangguan pendengaran. Anak yang pernah kena meningitis itu juga bisa gangguan pendengaran, meningitis bakteri ya. Jadi kalau yang umur kecil-kecil, yang 2 bulan 3 bulan pernah kena meningitis, jangan lupa cek pendengaran ya, karena rentan. Anak yang bilirubinnya tinggi waktu lahir kuning di atas 20, sebetulnya dibilangnya di atas 23 sih, tapi di atas 20 hati-hati, bisa gangguan pendengaran. Yang sesak berat waktu di dalam kandungan ada masalah atau pas lahir dia sesak berat ya. Terus kemudian pakai ventilator itu juga sama, itu bisa anak-anak yang rentan, bukannya pasti loh, rentan terjadi gangguan pendengaran ya. Itu gangguan pendengaran. Nah sekarang tadi kan inget ya, kalau gangguan bahasa tadi nomor 1 gangguan pendengaran yang kita udah bahas. Nah terus taunya gimana ya? Tesnya tes telinga. Kalau tes telinganya terganggu, ya berarti nanti kita tanya dokter THT-nya mau pakai alat bantu dengar atau ada yang namanya implan koklea ya. Nah, terus kemudian tadi udah gangguan pendengaran. Sekarang masalah bahasa yang kedua adalah retardasi mental. Nah, ini yang sering kecolongan. Retardasi mental atau yang IQ-nya kurang baik, itu juga bisa masalah gangguan bahasa. Tapi ciri khasnya adalah biasanya dia di awal semuanya juga terlambat. Jalannya juga terlambat ya, ngomongnya terlambat, pengertiannya terlambat. Jadi bukan cuma ngomong yang masalah, tapi dikasih perintah bisa tapi nggak ngerti gitu ya, susah ngertinya. Karena memang IQ-nya kurang baik. Nah, jadi beda loh. Biasanya di awal dia sering diawali dengan GDD, Global Delay Development. Jadi dia ada beberapa hal yang telat. Misalnya gini, makanya saya sering nanya, kalau yang ke saya terus telat ngomong, saya akan nanya, dulu jalannya gimana? Gitu. Ya, jalannya gimana? Itu yang menentukan. Kalau jalannya dulu iya, jalannya dulu juga telat. Nah, berarti kita tahu, ini bukan masalah bicara doang. Ini kemungkinan si keterlambatan perkembangan menyeluruh. Jadi yang biasanya nanti pengaruhnya ke IQ. Pendekatannya lain nanti ya, harus tes IQ. Itu kalau yang retardasi mental. Sedangkan kalau autis ingat, autis harus terpenuhi 3 ya. Jadi bukan hanya terlambat ngomongnya, jadi bahasanya kita nggak ngerti, tapi juga ada kontak sosial yang kurang baik. Jadi tadi bicaranya terganggu, ada kontak sosial yang kurang baik. Jadi dia nanti kalau diajak ngomong cuek. Kalau main pura-pura, ya pura-pura main ini nggak bisa ya. Dan yang ketiga ada stereotipik. Stereotipik itu adalah sesuatu yang diulang-ulang. Anaknya suka di ngurut-ngurut mainan, flapping, ya jinjit-jinjit. Nah, itu adalah petunjuk-petunjuk kemungkinan anaknya autis. Bukan pasti ya, kemungkinannya autis. Itu tadi gangguan bahasa. Sekarang kalau gangguan bicara yang tadi ya, kalau kemampuan gangguan bicaranya, nah yang sering terjadi nih gangguan ekspresif nih, keterlambatan bicara atau namanya gangguan bicara ekspresif. Jadi dikasih tahu ngerti tapi disuruh nggak bisa. Nah gangguan bicara ekspresif ini dia benar-benar nggak ngerti caranya bagaimana ngungkapin ya. Ada nggak bedanya sama yang tadi, yang familial delay speech yang diturunkan oleh bapaknya? Beda. Kalau yang diturunkan oleh bapaknya ya, biasanya yang bapaknya terlambat, biasanya cowok ya. Kalau yang di depannya, misalnya bapaknya memang benar terlambat dan anaknya benar-benar keterlambatan bicaranya karena familial, biasanya nanti otomatis akan nyusul sendiri. Ya, nanti akan nyusul sendiri. Kalau gangguan bicara ekspresif, enggak. Dia kalau nggak diatasi dengan baik, biasanya di kemudian hari bisa jadi disleksia malahan. Ya, nanti ngomongnya biasanya jadi cenderung agak aneh. Ya, misalnya saya ada kasus yang udah kelas 6 SD, kalau ngomong selalu begini, kan berobat. Aku tidak suka diperiksa. Oh, kelas 6 SD loh. Ya kan? Dari situ aja kita udah tahu, oh ini dulu pasti telat bicaranya. Ya, dan akan tersisa kalau nggak diatasi dengan baik. Terus gimana bedainnya antara yang familial atau yang ekspresif? Kan tadi ekspresif biasanya kalau nggak dibantu nggak membaik. Kalau familial cenderung membaik sendiri. Bedainnya gimana? Nggak bisa.
Itu kenapa kita selalu bilang kalau terlambat bicara, ayo terapi. Ya, ayo, nggak bisa dibedain. Sedangkan begitu nanti baru, kan biasanya nyusulnya di umur 4 tahun ya kalau yang familial. Nanti begitu 4 tahun, tahu-tahu misalnya dulu datang, "Dok, bapaknya terlambat nih ngomongnya." Ya udahlah, mungkin familial. Datang di umur 4 tahun. "Dok, ternyata belum ngomong juga." Nah, terus mau gimana? Mau dikejar terapi? Betul. Tapi masalahnya kalau kita ngejar terapi setelah umur 4 tahun, hasilnya cenderung tidak bagus lagi. Tidak sebaik kalau sebelum 4 tahun. Nah, jadi karena nggak bisa dibedain, ya ayo terapi, nggak usah takut. Ya, jangan berasumsi bahwa nggak apa-apa deh. Ini stimulasi dulu lah, nggak apa-apa lah. Dulu kan bapaknya juga terlambat. Jangan begitu. Begitu terlambat, ayo diberesin. Ya, ingat saya selalu bilang, bedakan antara lebih lambat dan terlambat. Ingat ya, bedakan lebih lambat dan terlambat. Saya masih ada yang datang dengan dikasih tahu, dikasih informasi bahwa ini anaknya memang terlambat, nggak terima. Dibilang, kan anak saya, kan anak beda-beda dok perkembangannya. Betul, perkembangannya beda-beda. Tapi ada range-nya. Kalau range-nya terlewati, namanya terlambat. Kalau ada di range ini, masih ada di range ini, ya nggak apa-apa. Ini range-nya segini. Mana yang lebih pinter? Yang ngomong di sini apa yang ngomong di sini? Sama-sama di range kan? Menurut saya sama aja. Tapi ini sampai sekarang belum ngomong, padahal range-nya udah terlewati, nggak bisa ditunggu. Itu namanya masalah ya. Jadi bedakan lebih lambat dan terlambat. Kalau terlambat jangan di excuse ya. Lebih baik kita susul, masalah nanti tiba-tiba, cepet banget nih nyusulnya. Ya sudah, puji Tuhan ya. Artinya mungkin stimulasinya kurang baik. Mungkin memang yang tadi familial dari orang tuanya. Bisa-bisa aja. Tapi at least kita sudah berusaha dan tersusul dengan baik. Ya. Nanti kita bahas tentang gagap. Karena kemarin banyak juga loh yang nanya tentang gagap. Tapi nanti kita coba ini dulu yuk. Kita coba jawab dulu pertanyaan. Banyak juga ya. Oke, kita akan jawab. Kalau 20 bulan laki-laki sudah bisa 100 kata. Tapi cuma akhirannya doang. Nah, ini banyak banget ya 100 kata. Tapi cuma akhirannya doang. Perlu terapi kah? Seharusnya kalau dihitung namanya terlambat. Karena harusnya udah bisa kata-kata yang jelas ya, bukan akhirannya doang. Oke, kalau begitu boleh nggak tunggu? Jawabannya boleh tunggu sampai umur 2 tahun. Tapi ada tapinya nih, 4 bulan ke depan dari 20 sampai 24 bulan, ayo latih yang baik. Belajar yang ngomong yang bener, harus ada yang nemenin ya. Nanti kita ngomong terapinya nanti ya belakangan. Keterlambatan bicara ada hubungannya dengan neuron anak tidak? Ada. Jadi hampir semua di otak kita bekerja karena sel-sel saraf. Ya kan tadi kan kita bahas ya, masalahnya bisa di telinga, bisa di otak. Kalau di otak ya neuron dong. Bisa neuron, bisa sinapsnya. Tapi pada dasarnya memang kita kan ada area bicara ya. Area bicara yang memang untuk ngurusin ngomong. Ya. Kalau itu bagian itu terganggu, ya otomatis dia nggak bisa bicara. Apakah pasti bagian situ terganggu kalau anak terlambat bicara, apa bagian situ terganggu? Belum tentu juga ya. Usia 2 tahun harus bisa berapa kata? Mestinya ya kalau ditanya udah 20 lebih, 50 lebih. Yang penting kalau 2 tahun harus bisa menggabungkan kata. Ya. Nah, ini ada dikenal dengan istilah DLD. Ada yang nanya DLD, Developmental Language Disorder. Sebenarnya kalau yang ini istilahnya ada macam-macam nih. Developmental Language Disorder, ada yang bilang Specific Language. Jadi SLI itu sebenarnya sama-sama aja. Istilahnya sebenarnya bisa dipakai karena memang istilah itu sebetulnya gimana ya. Jadi banyak orang yang memakai istilah yang sama. Padahal sebenarnya kalau Developmental Language Disorder sebetulnya lebih berat ke yang ini ya, lebih yang ke tadi yang keterlambatan karena orang tuanya juga terlambat. Tapi sebenarnya kita gini, ada beberapa teori yang menggolongkannya beda-beda. Yang sekarang paling banyak dipakai kalau developmental language disorder itu termasuk semuanya, termasuk specific language impairment yang tadi yang keterlambatan bicara ekspresif, termasuk yang tadi yang orang tuanya terlambat ya. Itu istilah-istilah aja sih.
Sorry. Tapi yang paling harus dimengerti bahwa nggak semua terlambat bicara, masalahnya adalah di mulutnya. Ya, ingat bahwa otak juga berpengaruh. Makanya harus ditanya, terlambat nggak yang lainnya? Sudah ketemu kembang, hasil asesmen suruh balik lagi 2 tahun karena hasil semua positif, cuma perlu distimulasi untuk bermain puzzle, menyebutkan anggota tubuh, bernyanyi, masas mulut. Nah, sekarang gimana bedainnya antara ini anak stimulasinya aja yang terganggu atau ada masalah? Jawabannya sulit. Buat orang tua itu pasti sulit. Buat kita, buat dokter juga susah. Taunya gimana? Taunya sederhana. Ayo dilatih. Kalau betul dia hanya stimulasi yang kurang baik, ya kalau dilatih sebentar juga bagus. Tapi kalau dia bener emang ada masalah, mau dilatih juga biasanya cenderung tetap terlambat. Walaupun nyusul ya, tapi terlambatnya ya lumayan tersusul. Jadi karena kayak tadi 2 tahun tapi anak sudah ketemu kembang tapi disuruh balik lagi umur 2 tahun. Jadi artinya belum umur 2 tahun kan. Nah, ayo diatur, dilatih. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk melatih. Nomor satu, stop gadget. Oke, stop gadget ya. Jadi gadget memang tidak untuk anak di bawah umur 2 tahun. Si gadget hanya boleh dipakai di bawah umur 2 tahun kalau untuk video call saja ya. Ingat, jadi gadget hanya untuk video call aja, nggak boleh di bawah 2 tahun. Jadi 2 tahun no gadget at all. TV nggak boleh juga ya. Jadi benar-benar dia butuh interaksi. Oke, dia butuh interaktif. Jadi harus temenin ngomong, temenin main ya. Makanya saya bilang stop gadget. Kedua, kalau udah di atas 1 tahun, mulai pelan-pelan kalau pakai dot disapi dotnya. Karena di umur 2 tahun harusnya udah berhenti loh dotnya. Emang dot ada hubungannya sama terlambat bicara? Penelitiannya sendiri nggak terlalu jelas, tapi kenyataannya memang ganggu. Jadi anak yang ngedot terus relatif malas ngunyah. Ya, jadi kalau anak yang masih punya anak ngedot, lihat deh, kalau makan daging atau yang keras-keras dimut terus. Karena dia males ngunyah, otomatis ototnya nggak terlatih. Nah, masalahnya otot buat ngomong sama buat ngunyah kan sama. Jadi begitu dia males ngunyah, otomatis males ngomong. Ya, jadi nanti kesannya bicaranya juga terlambat. Ingat tadi stop gadget, pelan-pelan stop dot. Terus ketiga, pastikan harus ada yang menemani bicara. Ya, harus ada yang menemani bicara. Nggak boleh dibiarin main sendiri. Keempat, tentukan satu bahasa. Mau bahasa apa ya, jadi ya. Nah, jadi sebenarnya cukup 4 itu aja ya, stop gadget, stop dot, ada yang melatih ngomong, temenin bicara, dan pakai satu bahasa yang paling mau dipakai buat sehari-hari. Ini dia pertanyaan, kan ada yang nanya nih soalnya ya kemarin, gimana caranya bilingual? Oke, bilingual itu terbaik sebetulnya dimulai sebelum umur 5 tahun malahan. Jadi artinya semakin dini semakin baik. Nah, tapi ada tapinya ya. Tapinya kalau seorang anak ternyata bicaranya sudah baik, bilingual akan membuat dia kognitifnya lebih baik. Sedangkan kalau dia terlambat bicara, bilingual akan membuat lebih terlambat bicara. Jadi pastiin dulu, ini tadi red flag-nya udah terpenuhi semua belum? Kalau dia kemampuan yang harus dicapai udah terpenuhi, silakanlah mau bilingual. Mau 3 bahasa, 4 bahasa, silahkan. Tapi jangan banyak-banyak lah ya. Kalau banyak-banyak bingung. Nah, kalau dia ternyata bicaranya belum bagus gimana? Jangan. Tentuin satu bahasa. Mau bahasa apa? Terserah. Tapi kita suka bilang yang terbaik adalah bahasa ibu. Bukan bahasa ibu pertiwi, tapi bahasa yang dipakai oleh ibunya selama hamil. Karena teorinya bahwa selama mamanya hamil, itu dia ngomong itu didengar sama anaknya. Ya. Jadi anaknya lebih mudah mengenali bahasa yang waktu itu udah pernah dia dengar. Ya, jadi itu jawabannya buat bilingual boleh nggak? Ya boleh, tapi harus udah bagus ya. Kalau belum signifikan, ini yang lanjutannya tadi ya. Udah dilatih umur 2 tahun tapi masih galau dok karena perubahannya belum signifikan, hanya menambah 2-3 kata saja. Ya kalau umur 2 tahun masih ternyata belum nyusul juga, ya ayo dong dibawa lagi, dicari ya. Nanti minta tolong di save, pasti di save ya. Ada di sini, ada di Instagram dan ada di YouTube. Nanti silahkan didengarkan lagi. Karena panjang ya, panjang. Terlambatan bicara ini panjang banget tuh.
Nah, screen time. Apakah ngaruh ke delay speech? Iya tadi yang kita bahas bahwa ternyata di bawah 2 tahun nggak ada tempatnya itu gadget. Sekarang gimana kalau di atas 2 tahun? Kan di atas 2 tahun boleh 1 jam katanya. Nah, pastikan kalau betul-betul mau di atas 2 tahun nih, kalau betul-betul mau pakai ada screen time, pastikan dia gunakan bahasa yang tadi udah dipilih. Jadi pastiin dulu dong bahasanya, bahasa Indonesia ya misalnya. Udah 1 bahasa Indonesia. Kedua, waktunya terbatas. Tadi kan di atas 2 tahun paling 1 jam. Ketiga, harus ada yang menemani ya. Nggak boleh nggak ditemenin. Kuncinya karena di bawah umur, mau usia berapapun, stimulasi yang terbaik adalah stimulasi 2 arah. Jadi nggak boleh tuh dia cuma nonton doang gitu, nonton. Itu nggak boleh. Main gadget apalagi tuh sendirian. Dia akan lebih sibuk pencet-pencet daripada dengerin. Nanti lihat kalau dia udah main ya, pencet-pencet, dipanggil-panggil malah nggak denger. Ya, jadi harus stimulasi 2 arah. Ini akan menjawab pertanyaan yang kemarin ada yang masuk. Dok, anak saya nggak nonton TV, tapi saya setelin YouTube cuma musiknya aja. Boleh nggak? Bagus tuh, anaknya responnya bagus. Betul, bagus kan? Karena nggak ada screen time, ya kan? Kan dia nggak lihat, nggak nonton, dengerin. Tapi ada tapinya lagi. Semua hanya baik kalau stimulasinya, apa tadi? 2 arah. Jadi kalau dia cuma sendirian gitu ya, cuma sendirian dengerin musik gitu, ya juga nggak ada bagusnya. Harus ada yang menerangkan, nyanyi bareng gitu ya. Itu dong, misalnya nyanyi apa ya, balonku ada 5 gitu misalnya, ya cerita dong. Atau sambil ngomong, wih tuh balonnya tuh, balon ada 5, gimana 5 tuh, 5. Coba lagi tuh, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kalau jadi jangan cuma dengerin musik terus anaknya cuma nari-nari aja ya, bukan itu yang dituju ya. Tapi kan narinya bagus buat motorik ya, bagus, tapi kan kita ada hal-hal lain yang mau kita tuju. Oke. Nah, kalau reseptifnya bermasalah, nah ini agak sulit. Tadi kita udah banyak ngomong tentang ekspresifnya kalau terlambat ya. Tadi kan ya, stop dot, stop gadget, segala macam. Ini agak sulit. Gimana kalau reseptifnya yang terlambat? Tadi kan saya juga bahas, ini akan lebih sulit. Oke, kalau reseptifnya terlambat, tadi di 18 bulan anaknya belum respon dikasih perintah, kita harus terapi. Biasanya kita akan mulai terapi namanya sensori integrasi. Sensori integrasi itu tujuannya adalah menarik minat anaknya supaya dia mau dengerin orang lain. Karena kalau dia nggak dengerin, ya otomatis dia nggak akan ngomong. Ya gimana mau ngomong, orang aja didengerin, nggak mau didengerin. Ya. Dan jangan mulai terapi bicara kalau anaknya belum bisa dikasih perintah. Karena terapi bicara selain ototnya dilatih-latih, nanti ada gini, coba A, B, nggak didengerin. Anaknya sibuk sendiri. Nanti si terapisnya kesel, akhirnya marah-marah, ya, karena nggak didengerin. Ya makanya harus anaknya mau dengerin dulu, baru terapi bicara bisa dimulai. Anak saya umur 3,5 tahun tapi belum bisa ngomong 1 kata. Pernah jatuh dari kasur, terus periksa ke dokter anak, sarannya harus di MRI. Haruskah itu dok? Karena suami kurang setuju. 3,5 tahun tapi belum bisa ngomong 1 kata. Oke, yang pada dasarnya yang paling penting, karena waktunya udah pendek ya, kan tadi dibilang di atas 4 tahun hasilnya kurang baik. Artinya nggak ada pilihan. Ini bukan suatu hal yang bisa ditunda. Ini adalah suatu hal yang harus segera disusul. Ya, minimal terapinya ayo dimulai. Mau apa deh? Mau dibilang mau suaminya setuju atau enggak tentang MRI, yang pasti terapinya mulai aja dulu. Ya, nah MRI dilakukan kapan? MRI dilakukan sebetulnya butuh kalau ada kalaunya loh. Kalau dia terlambatnya bukan bicaranya aja. Jadi kalau jalannya juga terlambat, anaknya ternyata kok kelihatan kepalanya emang beda ya, lebih kecil dari seharusnya. Itu memang harusnya MRI ya, untuk tahu sebabnya. Karena tanpa tahu sebabnya, si terapi belum tentu bisa berhasil dong. Lah kan nggak tahu sebabnya. Ya. Jadi harus tahu sebabnya. Anak saya tiap divaksin nggak nangis loh dok, normal nggak? Nah, tapi sehari-hari sih nangis, bangun tidur juga suka nangis. Terus terang saya nggak terlalu nggak terlalu senang kalau lihat ada anak vaksin nggak nangis. Terlepas dari ada dokter yang jago banget gitu ya, ada dokter yang jago banget
anaknya setiap disuntik anaknya nggak nangis, tapi sebenarnya itu ada sesuatu hal yang kita tuju. Kalau anaknya memang nggak pernah nangis sama sekali, nah kan tadi kan takutnya kalau nggak nangis sama sekali takutnya ada hal lain. Nah lihat bangun atau enggak, respon atau enggak, lihat gitu. Kalau semuanya oke aja tapi jarang nangis ya sudahlah, mungkin emang anaknya agak-agak kebal dikit ya, disuntiknya kebal. Tapi kalau dia juga anaknya ini memang lebih banyak tidur, responnya kurang bagus, perkembangannya kurang baik, ayo dong datang ya, dilihat kenapa dia jarang nangis. Hati-hati sekali, ada suatu gangguan yang namanya HMSN ya. Itu suatu gangguan yang anaknya tidak pernah bisa merasa nyeri. Jadi kasusnya jarang, saya punya kasusnya. Datang dengan jarinya digigit sampai putus ya. Jarinya digigit sampai putus semua, dan dia tetap nggak ngerasa sakit. Nah itu hati-hati. Jadi kalau divaksin nggak harus nangis sih, tapi at least ada. Ya saya juga nggak mau kalau divaksin ketawa-tawa juga enggak ya. Jadi kalau divaksin lihat respon mukanya. Si anak ada kaget atau biasa-biasa aja. Ya kalau biasa-biasa aja, ya kelihatannya harus dibawa ya. 4,5 tahun intonasi bicaranya belum jelas. Apakah termasuk speech delay? Nah speech delay tadi termasuk intonasi. Ya, karena ada yang tadi dysarthria yang suaranya sengau. Gagap itu juga masalah bicara kan? Ya, jadi kalau intonasinya belum jelas, kalau ditanya harus terapi kah? Tergantung seberapa jauh ketinggalannya. Ya. Nah, sekarang nih saya mau bahas tentang apa sih yang sudah harus ini ya, yang sudah harus dilihat kalau anaknya huruf apa yang harus dipelajari. Nah ini yang banyak pertanyaan juga, anak saya hurufnya apa yang harus dipelajari. Oke, kita cepat aja. Umur 2-3 tahun saya juga nggak hafal nih, tapi saya selalu lihat gambar ini. Umur 2-3 tahun itu harus belajar huruf P, M, H, N, W, dan B ya. Khusus B itu dari umur 2 tahun sampai umur 4 tahun. Dia harus belajar huruf B. Makanya yang manggil papa mama biasanya lebih cepat dibanding yang manggilnya bunda, ya. Oke. Terus umur 2 sampai 4 tahun juga ada belajar huruf K, G, D, T dan eng. Ya. Itu saya pernah tampilin grafik ini di Instagram kok. Jadi kalau mau lihat di Instagram saya yang udah lama-lama, ada ini saya udah pernah foto, saya udah tampilin. Nah, yang paling lama dipelajari yang sampai umur 6 tahun memang ada beberapa. Misalnya kayak huruf R, itu sampai umur 6. R, L, S. Nah, jadi anak saya belum bisa ngomong huruf R atau huruf L kebalik-balik. It's okay. Itu sampai umur 6 tahun. Setelah 6 tahun, ya iya dong, harus periksa ada apa, takutnya gangguan artikulasi ya. F sama Y biasanya sampai umur 4 tahun juga, sampai umur 4 atau 5 tahun ya. Jadi yang paling lambat biasanya huruf R, L sama S. Terlepas dari huruf-huruf desis itu memang lebih lambat. C, S, X, J, nah itu semua lebih lambat lah. Itu memang bisa kadang-kadang sampai umur 7 tahun ya. Jadi nggak usah takut kalau yang seperti itu. Nah, karena waktu kita tinggal 15 menit, saya akan bahas sedikit mengenai gagap ya. Gagap ini sebenarnya ada beberapa. Gagap ini sebenarnya dibagi dua. Jadi ada gagap yang memang normal, namanya developmental stuttering. Ada yang dinamakan neurogenic stuttering. Jadi ada yang memang gangguannya di otak, ada yang namanya karena developmental artinya perkembangan aja. Nah yang perkembangan sampai umur berapa biasanya kita anggap oke? Itu sampai umur 5 tahun. Ya, sampai umur 5 tahun itu biasanya kita terima kalau ada gagap. Itu disebabkan karena perkembangan bicaranya masih lebih lambat, padahal otaknya udah jauh banget nih. Jadi otaknya udah jauh, mikirnya udah jauh, tapi ngomongnya belum jauh. Akhirnya terbata-bata. Yang kayak gitu ya. Itu samalah orang dewasa yang presentasi atau pidato, kalau ngomong gitu ya. Itu kan sebenarnya karena di otaknya udah banyak banget yang mau diomongin, mulutnya tapi lebih lambat ya. Sekalian pelan-pelan ngatur bahasanya. Nah, sedangkan kalau udah di atas itu hati-hati. Biasanya perlu dibawa kalau memang terus memburuk. Kalau terus memburuk biasanya masalahnya memang ada di otaknya. Jadi pengaturan bahasanya memang kurang baik. Hati-hati sering disertai gangguan lain, misalnya ada hiperaktif gitu-gitu ya. Nah, itu kalau betul hiperaktifnya harus diatasi.
Kalau hiperaktif kenapa suka gagap-gagap? Ya karena buru-buru ngomongnya. Nah, tadi kita udah bahas gimana cara ngatasin yang ekspresif, reseptif. Sekarang kita ngatasin bagaimana yang gagap. Nomor satu, untuk mengatasi anak yang tergagap-gagap adalah orang tua harus menyediakan waktu untuk ngobrol bareng. Ya, satu, harus ngobrol bareng. Kedua, orang tua harus menerima, terima dulu, ya, terima apa adanya, ya, bukan ada apanya. Jadi jangan kita bahas-bahas ini kenapa sih gagap terus, terimalah, ya sudah. Ayo sekarang kita cari solusi, ya. Jadi cari waktu, terima apa adanya. Nah, ketiga, selalu dengarkan anak tersebut saat bicara, ya, nggak perlu dipotong, jangan dipotong. Jadi misalnya ngomongnya tadi tadi jangan, nggak usah dipotong, udah dengerin aja, udah tunggu aja, ya. Jadi jangan dipotong, iya kenapa gitu, ya, walaupun seterburu-buru apa, tetap jangan dipotong. Keempat, jangan melengkapi kata-katanya, itu juga nggak boleh, ya. Jadi misalnya kan kalau yang gagap tadi mau kita jawab pergi gitu. Nah, itu nggak boleh, ya, gitu. Itu akan membuat seorang anak kepercayaan dirinya makin turun, ya, karena dia tahu dia nggak bisa ngelengkapin, harus dilengkapin orang, ya. Terus kemudian biasakan bicara perlahan. Jadi kalau dia udah terburu-buru, pastikan bicara perlahan, pelan-pelan aja, pelan-pelan, itu boleh, ya. Misalnya dia terburu-buru, pelan-pelan dulu, ya, ada apa, dan kita juga ngomongnya pelan-pelan, ada apa, pelan-pelan, ya. Jangan iya kenapa tambah buru-buru, tambah bingung dia, ya. Dan nggak masalah loh untuk ngomong sama anaknya bahwa iya kamu ada ini loh, ada ngomongnya suka kegagap-gagap kan gitu misalnya, ya, kamu kan suka gagap, jadi ayo kita ini yuk, kita pelan-pelan ngomongnya gitu, ya. Nggak apa-apa ya kalau papa mama ya, ingetin kamu buat pelan-pelan gitu, ingetin, ya. Jadi jangan sampai kita juga ikut terburu-buru, ya. Kalau pengaruh gadget tadi, ya, bisa ganggu cukup banyak. Anak latah sudah dijawab. Syaraf apakah yang mempengaruhi bahasa anak kami hingga terkena DLD? Pada dasarnya sampai saat ini kalau ditanya bahkan bisa gangguan bicaranya betul kan ada area di otak yang namanya Wernicke sama Broca, ya, itu yang bisa terganggu di situ, tapi belum tentu juga, banyak yang normal-normal aja tapi ternyata terganggu ngomongnya. Nah, lidah pendek, tongue tie, lip tie berpengaruh nggak terhadap bicara? Jawabannya enggak, karena harusnya kalaupun nggak ganggu, dia biasanya bentuknya cuma cadel aja, ya, jadi tidak mengganggu bicara. Jadi jangan sampai gara-gara ngomongnya telat dipotong lidahnya katanya biar lancar. Oh, ya, saya nggak setuju. Terapinya ke tumbuh kembang anak atau ke bagian apa? Pada dasarnya terapinya pasti harus ke dokter anak atau dokter saraf anak atau dokter tumbuh kembang dulu, karena ditentuin masalahnya apa, ya. Nanti kalau udah baru kita kalau udah baru nanti kita ini tentuin terapinya di mana. Tapi kebanyakan sih di rehabilitasi medik, ya. Anak 13 bulan belum bicara satu kata, sampai sekarang hanya gitu, dan jarang terlihat minat untuk bicara, lebih sering diam. Ayo coba diajak lebih sering, kasih waktu sampai 15 bulan masih nggak bagus juga, sebaiknya sebaiknya harus dibawa periksa. Anak cowok lebih banyak terlambat bicara, kenyataannya enggak juga. Perasaan iya, tapi ternyata sesuai penelitian enggak terlalu signifikan, 1,5 banding 1, ya. Jadi kalau cowok lebih cepat jalan, cewek lebih cepat ngomong, sebenarnya menurut saya juga nggak tepat. Yang satu pakai kaki, yang satu pakai mulut, itu udah nggak ada hubungannya banget, ya. Yang satu di bawah, yang satu di atas, ya. Jadi nggak ada hubungannya. Soalnya dia sibuk jalan, Dok, jadi lupa ngomong. Nggak mungkin, ya. Otak kita nggak dibuat untuk bisa belajar bareng, ya. 2,5 tahun hafal lagu anak. Cadel sebagian jelas, nada jelas, tiada hari tanpa bernyanyi. Tapi diajak ngomong kadang jawab, kadang diem aja. Harus gimana? Nah, itu tadi kuncinya. Kalau dia cuma dengerin aja tanpa ada stimulasi 2 arah, ya emang jadi masalah. Jadi pastiin dong belajarnya 2 arah. Jangan cuma denger musik terus ini aja. Hati-hati anak yang suka niru, autis anaknya suka niru soalnya. Jadi dia kalau cuma denger lagu niru jago. Disuruh ngomong nggak bisa, ya.
apakah saat MPASI kalau melewati tekstur yang seharusnya bisa speech delay? Bukan begitu. Tapi ada namanya red flag makan. Misalnya kita tahu kalau di umur 1 tahun dia masih anaknya makannya bubur saring, ya di setahun mestinya nggak boleh disaring. Di setahun masih saring, artinya kita tahu kemungkinan oromotornya kurang baik, sehingga nanti dia akan biasanya terlambat bicara. Ya, jadi ini ya kalau MPASI-nya kalau MPASI-nya terlewati bukan gitu, tapi kalau MPASI-nya masih itu aja nggak bisa maju-maju, hati-hati. Screening dari CDC bisakah dok? Sebetulnya kalau cuma untuk perkembangan apapun ya, bahasa segala macam, motor, jangan lupa pakai aplikasi Primaku, ada loh ya, aplikasi Primaku ya. 7 tahun disleksia, oke, waktu itu udah pernah dibahas, ada di video, kapan-kapan boleh kok kalau mau ini lagi kita bahas lagi ya. Anak saya mau dengerin tapi kalau disuruh ngulang nggak mau, coba dikasih perintah ambilkan ini itu dia ngerti, hati-hati, mungkin tadi yang ekspresif ya, tadi udah kita bahas gimana cara ngejarnya. Terus kemudian 3 bulan sudah ngoceh tapi tidak sering atau tidak lama seperti anak seusianya. Menurut saya masih bisa dipantau ya, yang penting ada ngoceh. Kita coba aja diajak ngomong yang banyak ya. Jadi jangan cuma sekedar tiap nangis nyusu, nangis nyusu, nangis nyusu. Kan umur 3 bulan suka gitu. Jangan. Ya, coba dong diajak ngobrol. Kalau DLD terapi bicara sudah dilakukan sejak 3 tahun hingga 7,5 tahun belum bicara, kata-kata masih minim. Ya, itu betul, keterlambatan bicara ekspresif ada yang begitu. Membaik tapi minimal sekali. Kalau gitu gimana? Ya kita optimalkan apa yang sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi artinya kita latih kemampuan-kemampuan yang di luar dia bicara. Ya. 2 tahun udah normal bicaranya, bikin kalimat segala macam, udah ngerti juga karena saking kaya udah bisanya dia suka disalahin gitu kata-katanya. Nggak apa-apa kalau suka disalah-salahin. Ya. Anak yang udah pinter ngomong boleh nggak ngomongnya dipleset-plesetin? Boleh ya, boleh banget. Anak hasil MRI demielinisasi. Nah, demielinisasi ini itu hubungannya sama perkembangan kiriman sinyal yang kurang baik di dalam otak. Jadi artinya bisa berpengaruh terhadap segala hal, termasuk bicara, termasuk motorik. Dan kalau nggak diatasi dengan baik, betul bahwa di umur 5 tahun mungkin saja IQ-nya bisa terganggu. Jadi tes IQ umur 5 tahun. Bisa dijelaskan lebih detail tentang regresi? Oke, regresi ini butuh khusus cerita tersendiri. Itu kalau di buku ada bukunya setebal begini, regresi. Ya, jadi itu susah sekali. Tapi ini adalah salah satu red flag yang tolong diingat. Ada 2 red flag tambahan yang kalau di usia berapapun muncul, tolong dibawa. Nomor 1, kalau tidak respon terhadap lingkungan. Ya, ingat, tidak respon terhadap lingkungan, tolong dibawa. Kita udah ketawa-tawa dia cuek, ya, diajak main cuek. Itu tolong dibawa, kita takut autis. Kedua, kalau kemampuannya hilang, tadinya udah ngomong dok, sekarang nggak mau ngomong lagi loh. Nah, itu namanya regresi, kemampuannya hilang, harus dibawa. Regresi adalah suatu hal yang paling menakutkan buat kita, karena artinya otaknya mengalami penurunan kemampuan, sehingga apa yang dia bisa dia hilang. Dan rata-rata itu adalah yang berat-berat. Ya. 3,5 tahun ngomongnya masih terbalik-balik, walaupun udah kata-katanya udah lengkap. Nah, coba disuruh pelan-pelan. Ya, misalnya saya mau minum, jadi saya minum mau. Ayo pelan-pelan coba. Jadi pelan-pelan dulu, coba diulang lagi. Tapi 3,5 tahun harusnya sudah bagus loh. Kalau masih begitu, ya ada kelihatannya mungkin butuh terapi. Kalau dot diganti apa? Dot diganti ya sedotan yang paling baik ya. Untuk bisa ngomong paling baik ganti sedotan. Tadi huruf R sudah dibahas. Cara melatih eye contact anak. Tadi, sensor integrasi salah satu yang bisa membantu. Nah, kalau untuk terapi-terapi sebetulnya tadi kita udah bahas secara umum ya, tapi saya coba bahas sedikit lagi. Gangguan pendengaran, ingat pakai alat bantu dengar. Kalau gangguan pendengaran, ke THT, tanya pakai alat bantu dengar atau enggak. Kalau yang IQ-nya kurang bagus atau Global Developmental Delay tadi, yang motoriknya kurang bagus, ngomongnya juga kurang bagus ya, itu mesti fisioterapi. Terapi motorik, terus kemudian ada terapi sensor integrasi, terapi okupasi, itu banyak karena terlambatnya hampir di semua hal. Terapi bicara. Kalau autis sensor integrasi,
ada terapi behavior, terapi okupasi. Sedangkan kalau gangguan bicara ekspresif karena ngomongnya aja kan tadi yang keganggu, biasanya terapi bicara sama terapi okupasi. Nah, ingat bahwa diagnosa kadang bisa berubah-ubah. Jadi nggak usah ngeributin kata dokter ini begini, kata dokter ini begini, kata dokter ini begini. Emang kadang-kadang susah banget. Kita ketemu yang hari ini autis, 3 bulan lagi nggak ada tuh kelihatan autisnya sama sekali. Artinya kelihatannya bukan tuh dulu. Bisa-bisa aja. Ya, karena kadang nggak gampang. Tapi kalau memang sudah terlambat, ayo terapinya dimulai sedini mungkin. Ikutin aja dokternya, terapi ini, terapi itu. Ya, karena nggak akan ada salah gitu kalau di terapi. Kalau kecepatan gimana di terapi? Nggak apa-apa juga, ya. Yang penting ingat, bedakan antara lebih lambat dan terlambat. Kalau terlambat jangan ditunda-tunda. Oke. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini semuanya sudah cukup jelas ya tentang keterlambatan bicara dan keterlambatan bahasa, gangguan bicara dan gangguan bahasa. Oke, menurut saya semua yang udah bisa harus saya jelaskan semuanya sudah dijelaskan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa membantu para orang tua sekalian untuk mengetahui anak saya terlambat atau enggak. Ingat, ada aplikasi Primaku ya tadi untuk tahu. Kalau masih ada yang mau ditanya, silahkan di message ke saya, boleh. Mau direct message boleh, mau nanti komen di video yang akan saya tampilkan juga boleh ya. Saya akan berusaha jawab sebisanya, tapi ingat, jangan ragu kalau misalnya memang ada keterlambatan, jangan ragu untuk kontrol ke dokter terdekat. Karena harus segera diketahui kenapa, sehingga tahu terapinya apa. Nah, saya titip satu, jangan menyerah karena bukan akhir segalanya ya. Pastiin jangan pernah menyerah. Mau usia berapapun tadi yang udah 7,5 tahun, tetap jangan menyerah. Karena perkembangan otak akan tetap terus berjalan, sehingga apapun yang Anda ajarkan pasti ada gunanya. Nggak mungkin nggak ada gunanya. Oke, tetap semangat, tetap belajar. Yang pasti tetap jaga kesehatan karena COVID masih cukup banyak sampai saat ini. Dan kita akan ketemu di Instagram Live berikutnya. Salam sejahtera, selamat malam.